Aku masih ingat betul hari itu. Matahari belum terlalu tinggi saat papa masuk ke kamar dan berkata dengan wajah yang tak biasa. Arga ingin melamarmu hari ini. Aku menoleh dari cermin, masih mengenakan daster. Hari ini, Pak? Lamaran? Tanyaku, setengah tertawa, setengah ngeri. Papa hanya mengangguk. Wajahnya dingin, matanya tak berani menatapku terlalu lama. Arga bukan orang asing, ia teman bisnis papa. Usianya hanya terpaut 5 tahun dariku. Tampan, tenang, selalu sopan saat ke rumah. Tapi, kami tidak dekat. Bahkan, aku tak tahu ia menyukaiku. Tak ada waktu untuk menolak. 2 jam kemudian, rumah kami sudah penuh sesak. Tamu-tamu berdatangan, Arga berdiri di ruang tamu, dengan senyum yang rapi, membawa satu kotak cincin dan setumpuk seserahan. Maaf kalau semuanya terasa mendadak, katanya pelan padaku saat kami duduk berdampingan. Aku menunduk. Kenapa aku? Ia hanya menjawab, karena kamu satu-satunya yang cocok. Jawaban itu menggangguku. Namun pernikahan tetap terjadi 2 minggu kemudian. Aku berdiri di pelaminan, mengenakan kebaya putih keprakan. Tanganku dingin, tapi semua orang tersenyum. Keluarga Arga begitu hangat. Ibunya memelukku berkali-kali. Sekarang kamu anak kami, katanya. Kakaknya memberiku hadiah kalung emas dan berkata, akhirnya kamu jadi bagian dari keluarga besar ini. Semua terasa terlalu sempurna, terlalu lancar, terlalu disusun. Tapi karena aku ingin percaya, aku mencoba menyayangi mereka seperti keluarga kandungku sendiri. Malam itu, setelah pesta selesai dan tamu-tamu pulang, aku duduk berdua dengan Arga di balkon kamar pengantin kami. Angin malam membawa aroma melati dan sisa suara musik dari ruang tengah. Aku menatap wajahnya. Arga, kamu yakin ini bukan hanya karena papa? Ia menatapku sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Kita punya masa depan yang baik, Alia. Percayalah. Yang penting sekarang, kamu istri aku. Aku mengangguk pelan, tapi hatiku berbisik pelan. Terlalu banyak hal yang tidak aku tahu, tapi mungkin aku akan tahu semuanya nanti. Hari-hari pertama setelah pernikahan, aku mulai terbiasa menyebut rumah itu rumahku. Meski di dalam hati, aku masih merasa seperti tamu. Rumah Arga besar dan terang. Tiap pagi selalu ramai. Asisten rumah tangga berlalu lalang. Ibunya menyapa dengan senyum manis sambil membawakan teh hangat. Dan kakaknya, Mbak Diah, sering datang menginap sambil membawa oleh-oleh. Tapi anehnya, aku tidak pernah benar-benar merasa diinginkan di sana. Kamar kami lengkap dan indah, tapi Arga jarang tidur di sisi ranjang yang kupakai. Ia lebih sering menghabiskan malam di ruang kerja atau sesekali di kamar tamu dengan alasan lembur agar tak ganggu tidurku. Aku gak terbiasa ada orang di sebelahku saat kerja keras, katanya suatu malam ketika ku tanya kenapa ia tak kembali ke kamar meski sudah lewat tengah malam. Aku mencoba mengerti. Mungkin memang begini awal rumah tangga, pikirku. Tak semua orang langsung nyaman, tapi tetap saja hatiku sering kosong. Suatu sore, aku duduk sendirian di ruang tamu, menyusun album pernikahan yang baru diantar fotografer. Tiba-tiba, Mbak Diah duduk di sebelahku. Alia, katanya pelan. Kamu baik ya, lebih tenang dari yang kami kira. Aku tersenyum, bingung maksudnya. Maksud Mbak? Dia tertawa kecil, tapi tidak menjawab langsung.
Ia menatapku lama, seperti ingin bilang sesuatu, lalu berubah pikiran. Udahlah, yang penting kamu bahagia aja di sini, katanya sambil menepuk pahaku lembut. Sore itu, sebelum pulang, dia menyempatkan diri masuk ke kamar kami, entah kenapa, dan saat keluar, ekspresinya berubah. Wajahnya tampak tegang, tapi saat kutanya, dia hanya menjawab, "Nggak apa-apa, aku cuman teringat sesuatu." Aku semakin penasaran, tapi aku belum berani bertanya lebih jauh. Malamnya, saat sedang beres-beres lemari, aku menemukan sebuah kotak hitam kecil di laci bagian bawah. Isinya beberapa surat, semuanya tertulis tangan dan terikat pita merah. Saat aku hendak membuka satu, Arga tiba-tiba muncul di belakangku. "Jangan dibuka," katanya cepat. Suaranya lebih tegas dari biasanya. Aku terkejut. "Itu surat apa?" Dia merampas kotak itu dari tanganku. "Itu masa lalu, gak penting. Fokus sama hidup kita sekarang ya." Aku diam, tapi dalam hati aku tahu. Justru karena dia bilang tidak penting, maka itu pasti sangat penting. Dan sejak malam itu, aku mulai menyadari satu hal. Rumah ini mungkin tampak hangat di luar, tapi di dalamnya ada sesuatu yang sedang disembunyikan dariku. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kuanggap biasa. Seperti bagaimana Arga selalu mengunci laci kerjanya, bahkan saat hanya pergi ke dapur. Atau bagaimana setiap kali ponselnya berbunyi, dia akan keluar ruangan atau menjawab dengan suara sangat pelan. Suatu hari, saat sedang sendiri di kamar, aku kembali menatap lemari yang dulu menyimpan kotak surat itu. Kosong. Tidak ada bekas kotak itu lagi, seolah Arga menyembunyikannya di tempat lain. Aku mencoba mengalihkan pikiranku. Kembali menulis jurnal, memasak, membuat teh hangat untuk ibu mertua. Tapi rasa ingin tahu itu tidak pergi, justru makin tumbuh. Sampai suatu pagi, Pak Rinto, tukang kebun keluarga, datang membawa satu amplop putih ke dapur dan memberikannya langsung padaku. "Ini sempat terselip di rak luar, Bu Alia. Sepertinya dari kurir beberapa minggu lalu," katanya. Aku membuka amplop itu pelan-pelan. Tulisan tangan di dalamnya rapi, halus, dan menyakitkan. "Maafkan aku, Arga. Aku tak sanggup terus menahan semuanya sendiri. Kalau kamu benar-benar sayang, kenapa kamu harus menikah dengan orang lain hanya demi menutupi nama keluarga?" El, aku menahan napas. Surat itu bukan untukku, tapi kurasa surat itu menjawab semua pertanyaanku selama ini. Huruf L. Siapa dia? Kenapa dia bilang Arga menikah demi menutupi nama keluarganya? Dan kenapa surat ini tidak pernah sampai ke tangan Arga? Atau mungkin memang sengaja tidak disampaikan? Sore harinya, aku berdiri di depan ruang kerja Arga. Tanganku gemetar sambil membawa surat itu. Tapi sebelum aku mengetuk pintu, ku dengar suaranya berbicara di telepon. Aku sudah bilang, ini cuma sampai semuanya tenang. Setelah itu, kita bisa urus yang lain. Jangan ganggu dulu. Suara Arga terdengar dingin, jauh berbeda dari suami yang kutemui saat malam pertama kami. Aku berdiri kaku di ambang pintu. Surat itu masih dalam genggamanku. Tiba-tiba, semua ucapan manis, semua senyum sopan, dan semua perhatian dari keluarga besarnya terasa seperti panggung sandiwara. Dan aku yang berdiri diam di balik tirai rahasia mereka,
mulai sadar satu hal. Mungkin aku bukan istri yang mereka butuhkan, tapi aku adalah perisai yang mereka sengaja pilih. Sejak menemukan surat dari seseorang bernama L, pikiranku terus berputar. Aku mulai menyusun potongan demi potongan, meski masih samar. Tapi satu hal jelas, ada sosok yang disembunyikan. Seseorang dari masa lalu Arga. Atau mungkin belum benar-benar jadi masa lalu. Hari itu aku mencoba bersikap biasa, tapi sorot mataku sulit menyembunyikan kecurigaan. Arga pun seperti merasakannya. Ia bersikap lebih manis dari biasanya. Pulang lebih awal, membawakanku martabak keju kesukaanku, dan bahkan menawarkan untuk mengajakku makan malam di luar. Sudah lama kita nggak quality time, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku hanya tersenyum kecil. Tapi di dalam hati aku tahu, orang yang terlalu berusaha menutupi sesuatu biasanya sedang menyimpan banyak. Malamnya, aku duduk di taman belakang rumah bersama Mbak Diah. Kami jarang bicara panjang, tetapi malam itu dia tampak ingin membuka sesuatu. Aku tahu kamu anak baik, Alia, katanya sambil menyesap teh. Dan aku juga tahu nggak mudah tinggal di rumah ini. Aku menoleh menatapnya. Ada sesuatu yang ingin Mbak bilang? Tanyaku hati-hati. Dia menunduk, lalu berkata, pelan, seolah takut terdengar siapapun. Dulu, ada seseorang yang seharusnya menikah dengan Arga. Tapi sesuatu terjadi. Lalu, semuanya berubah cepat sekali. Dan tiba-tiba, kamu muncul. Jantungku berdetak kencang. Siapa? Dia hanya menggeleng. Aku gak bisa bilang, tapi kamu harus tahu. Pernikahan kalian bukan cuma tentang cinta. Aku diam. Nafasku berat. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, aku masuk ke kamar kerja Arga diam-diam. Kuncinya tertinggal di meja. Dan laci yang dulu selalu terkunci, akhirnya bisa kubuka. Di dalamnya ada foto. Foto perempuan muda dengan wajah lembut dan mata sembab. Di belakangnya tertulis, untuk Arga. Jika takdir berpihak, aku ingin jadi ibu dari anakmu, bukan hanya bayangan di pikiranmu. L. Dadaku terasa sesak. Aku tahu nama itu sekarang. Laras. Esok paginya, saat sarapan, aku memberanikan diri bertanya. Siapa Laras ga? Sendok Arga berhenti di udara. Ia menatapku tajam, lalu perlahan meletakkan sendok itu di piring. Aku harap kamu gak mulai mencari-cari hal yang seharusnya gak kamu usik, katanya dingin. Jadi benar, ada yang kamu sembunyikan. Arga bangkit, wajahnya dingin, tapi suaranya tetap tenang. Kamu istriku sekarang, fokus saja di situ. Jangan buka luka yang sudah kami kubur. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Tapi saat itu aku tahu, aku sedang menikah dengan seseorang yang sedang berusaha menyembunyikan aib. Dan aku mungkin bagian dari penutupnya. Setelah percakapan dingin itu, Arga jadi lebih tertutup dariku. Ia pulang larut malam, bahkan kadang tak pulang sama sekali. Saat kutanya, jawabannya selalu pendek. Meeting, kerjaan, atau urusan keluarga. Aku tahu ia sedang menghindariku. Namun, yang lebih menyakitkan adalah keluarga besarnya ikut berubah. Ibu mertuaku yang biasanya menyapaku ramah, kini terasa jauh. Mbak Diah tak pernah datang lagi. Dan rumah itu, yang dulu penuh suara tawa, kini sunyi, seolah aku sendirian di tengah rumah megah yang tidak pernah benar-benar menerimaku. Aku duduk sendiri di ruang tamu suatu malam, menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding.
Senyum kami tampak sempurna, tapi aku tahu itu semua ilusi. Tak tahan, aku membuka kembali jurnal yang sejak awal pernikahanku tulis. Di halaman kosong itu, kutulis satu pertanyaan besar. Apakah aku hanya pengganti untuk Laras, atau aku memang tak pernah diinginkan sejak awal? Keesokan paginya, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, "Kamu tak seharusnya di sana. Dia sudah berjanji padaku sebelum kalian menikah." Aku membacanya berulang kali. Tangan gemetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Nomor itu tak aktif saat kuhubungi. Tapi aku yakin itu dari Laras. Atau seseorang yang ingin aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, aku mendengar dua ART di dapur berbisik. "Kamu tahu nggak, Bu Alia itu cuma dijadikan istri untuk nutupin masalah yang waktu itu rame itu loh. Yang anak Pak Hendra itu, yang hamil itu." Shh, pelan-pelan. Tapi katanya sih, semua ini disuruhin sama ibunya Pak Arga, biar nama keluarga nggak rusak. Hatiku hancur, nafasku tercekat. Jadi benar, aku hanya perisai. Perempuan yang dinikahi bukan karena cinta, tapi karena aku cocok jadi cerita pembungkus aib mereka. Malam itu, aku menangis dalam diam. Tapi sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar dan berbisik dalam hati. Kalau memang aku cuma alat, maka aku akan memastikan alat ini bicara. Aku akan cari tahu semuanya, dan aku akan menulisnya. Hari-hariku setelah pesan dari nomor asing itu berjalan seperti kabut. Aku masih menjalani rutinitas sebagai istri Arga, menyuguhkan teh, menyambut tamu, menyuapi sopir sarapan. Tapi jiwaku tidak benar-benar di sana. Ada yang lebih besar yang ingin ku tahu, bukan hanya tentang Laras, tapi tentang aku sendiri. Kenapa aku? Kenapa aku yang dipilih dari sekian banyak perempuan? Dan kenapa Papa, seseorang yang selalu menjagaku sejak kecil, mau menikahkanku dalam waktu sesingkat itu, tanpa tanya, tanpa restu dariku? Kecurigaanku membawaku kembali ke rumah orang tuaku. Papa tidak ada saat aku tiba, hanya Mama yang menyambutku dengan pelukan canggung. "Kamu kenapa, Nah? Mukamu pucat banget," tanya Mama. Aku tak langsung menjawab. Aku hanya duduk di ruang tengah, menatap foto keluarga yang menggantung di dinding, lalu berkata pelan, "Mah, aku ingin tahu, kenapa Papa langsung setuju aku menikah dengan Arga?" Mama diam, wajahnya berubah tegang. Aku menatap matanya. "Tolong, Ma, aku butuh tahu semuanya." Perlahan, Mama menunduk. Ia meremas ujung kerudungnya, menahan tangis yang hampir pecah. "Ayahmu terlilit utang waktu itu, Lia. Bisnisnya hampir bangkrut. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanya Arga dan keluarganya. Mereka tawarkan bantuan, tapi dengan syarat. Syaratnya menikahkan aku." Mama mengangguk kecil. Mereka bilang, "Kamu adalah calon istri yang aman. Gak neko-neko, gak punya masa lalu yang bisa bikin masalah. Mereka butuh seseorang yang bisa membawa ketenangan ke keluarga itu." Jadi, itu jawabannya. Aku dijadikan alat tukar. Antara nama baik dan uang. Antara reputasi dan perasaan. Aku bukan hanya korban Arga, tapi juga korban dari kompromi yang dibuat oleh keluargaku sendiri. Aku pulang ke rumah malam itu dengan langkah gontai.
Dan saat kulihat Arga sedang duduk di ruang kerja, aku berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata yang tak lagi menyimpan harapan. "Terima kasih ya," kataku lirih. Arga menoleh. "Untuk apa?" "Untuk mengajari aku bahwa cinta bisa dijual, dan kadang yang membelinya adalah orang yang paling kamu percaya." Ia ingin bicara, tapi aku sudah pergi sebelum jawabannya keluar. Malam itu, aku menulis di jurnalku. Jika pernikahan ini dimulai karena kesepakatan, maka aku akan mengakhirinya dengan keputusan. Setelah tahu bahwa aku dinikahkan demi menyelamatkan bisnis keluargaku, amarahku bukan hanya untuk Arga dan keluarganya, tapi juga untuk Papa. Seseorang yang dulu kupeluk saat takut, ternyata bisa menjual hidup anak perempuannya demi menyelamatkan nama baik. Namun malam itu, setelah duduk lama dengan diriku sendiri, aku mengambil keputusan. Aku tidak akan menjadi korban selamanya. Aku mulai menata strategi. Keesokan harinya, aku datang ke rumah sahabat lamaku, Rena. Kami dulu kuliah bareng di jurusan jurnalistik. Sebelum akhirnya, aku menikah dan menjauh dari dunia yang kupelajari. "Aku butuh bantuanmu," kataku tanpa basa-basi. Rena menatapku serius. "Kamu kelihatan kayak perempuan yang baru sadar kalau hidupnya dikurung." Aku mengangguk, dan aku mau keluar dari kurungan itu. Aku mulai menceritakan semuanya. Pernikahan dadakan, surat dari Laras, pembicaraan di balik pintu, hingga utang bisnis Papa yang jadi dalih memperdagangkanku. Rena mendengarkan dalam diam. "Aku gak minta kamu untuk membuat heboh," kataku. "Aku cuma ingin cerita ini tercatat. Kalau suatu hari aku harus pergi, setidaknya aku pernah bersuara." Kami mulai menyusun semuanya seperti penyelidikan. Rena membantuku menyalin isi jurnal, mengarsipkan bukti, dan menyusun kronologi. Kami bahkan mencari tahu lebih jauh siapa sebenarnya Laras. Dan saat menemukan akun media sosialnya, aku hanya bisa menatap diam. Perempuan itu cantik, kalem, dan di salah satu unggahannya ia menulis, "Kadang kita harus mengalah, bahkan untuk cinta yang pernah kita yakini sebagai satu-satunya." Postingan itu hanya sebulan sebelum pernikahanku dengan Arga. Aku tak tahu apa hubungan mereka sebenarnya. Tapi aku tahu aku harus bertemu dengannya. Bukan untuk bertengkar, tapi untuk tahu siapa aku di tengah cerita mereka. Malam itu, aku menatap wajahku sendiri di cermin. Bukan lagi sebagai istri Arga, tapi sebagai Alia, perempuan yang ingin mengambil hidupnya kembali. Dan aku berbisik pelan. Permainan ini dimulai dari sebuah perjanjian, tapi aku yang akan menuliskan akhirnya. Hari itu, aku duduk di ruang makan sendirian. Ibu mertua masuk pelan, mengenakan kebaya hijau lembut, wangi parfumnya seperti biasa. Mahal tenang, tapi menusuk di hidung. "Sendirian, Alia?" tanyanya sambil menuang teh ke cangkirku. Aku menatapnya. Biasanya, aku akan menjawab dengan sopan dan senyum terpaksa. Tapi hari ini berbeda. "Ibu, boleh saya tanya sesuatu?" Ia berhenti menuang teh, lalu menatapku tajam, namun masih dengan senyum tipis di bibir. "Tanya saja." Aku menarik napas panjang. "Kenapa saya?" Ia mengangkat alis. "Maksudmu?" "Saya tahu semuanya, Bu. Tentang bisnis Papa, tentang utang, tentang pernikahan ini, tentang Laras." Wajahnya berubah. Perlahan, ia meletakkan teko teh. Tapi bukan marah. Bukan terkejut. Ia justru tersenyum kecil, seolah sudah menunggu pertanyaan ini muncul.
Aku sudah bilang dari awal ke Arga, katanya tenang, kalau kamu akan sadar suatu hari nanti. Hatiku mencelos. Jadi memang benar semua ini direkayasa. Bukan direkayasa, ia membetulkan, dirancang. Ia menyandar ke kursi, lalu melanjutkan, kami tidak butuh istri sempurna. Kami butuh penenang. Kami butuh wajah yang bisa menyelamatkan reputasi keluarga. Kamu cocok, latar belakangmu bersih, keluargamu butuh pertolongan, dan kamu terlalu lembut untuk melawan. Aku menahan napas. Tapi aku menatapnya dengan sorot mata yang tak lagi tunduk. Saya tidak lembut, Bu. Saya hanya memberi kesempatan. Ia tertawa kecil angkuh. Kesempatan untuk apa? Untuk kalian meminta maaf. Tapi karena tidak ada yang melakukannya, maka saya akan memaafkan diri saya sendiri dan mengambil alih hidup saya kembali. Ibu mertua menatapku tajam, lalu suaranya menjadi lebih dingin, nyaris berbisik. Kalau kamu bicara macam-macam, keluarga ini bisa membuatmu terlihat gila di mata publik. Jadi pikir baik-baik, Alia. Aku berdiri. Kalau ibu bisa merancang cerita untuk menjatuhkan saya, maka saya akan menulis cerita saya sendiri. Dan saya pastikan akan lebih banyak yang percaya pada kebenaran daripada drama buatan keluarga ini. Aku meninggalkannya di ruang makan dengan napas bergetar dan tangan mengepal. Tapi untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, aku merasa kuat. Dan malam itu, Rena mengirimiku pesan. Besok kita mulai rekam. Ceritamu akan didengar. Aku berdiri di depan sebuah kafe kecil di sudut kota. Dedaunan kering berguguran di pelataran, dan hujan baru saja reda menyisakan bau tanah basah yang entah kenapa terasa sentimental. Di dalam, seorang perempuan mengenakan sweater coklat duduk sendirian dengan segelas teh melati. Rambutnya panjang, wajahnya bersih tanpa riasan berlebih. Laras. Saat aku masuk, ia langsung menoleh. Dan untuk sepersekian detik, kami hanya saling menatap, seperti dua tokoh dalam cerita yang belum saling tahu bab lengkapnya. Alia? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Kamu Laras? Dia tersenyum kecil. Aneh ya, harusnya kita gak pernah ketemu begini. Tapi akhirnya, aku duduk di depannya. Tak ada kemarahan, hanya ada keinginan untuk mengerti. Aku gak akan nanya kamu siapa dalam hidup Arga. Aku cuma mau tahu. Kenapa aku? Laras menatap cangkirnya. Lama. Lalu berkata, karena aku pergi dan kamu datang tepat setelah aku hilang. Ia menarik napas dalam. Aku dan Arga pacaran hampir 5 tahun. Kami sudah merancang masa depan, nyicil rumah kecil, dan diam-diam kami sempat menikah siri. Aku tersentak, tapi aku biarkan dia melanjutkan. Sampai suatu hari, aku bilang aku hamil. Waktu itu kami pikir keluarganya akan setuju, tapi justru sebaliknya. Mereka bilang, aku membawa aib. Dan jika Arga menikah secara sah dengan perempuan seperti aku, bisnis dan nama baik keluarga bisa hancur. Aku menggigit bibirku. Hatiku panas tapi juga sedih. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuknya. Jadi kamu pergi? Aku diusir, katanya jujur. Lalu, Arga menikah dengan kamu. Cepat sekali. Aku baru tahu setelah undangan tersebar. Itu pun dari temanku, bukan dari dia. Laras menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku gak benci kamu, Alia. Kamu gak salah. Kita sama-sama korban. Bedanya, kamu tinggal di rumah mereka. Aku dihapus dari sejarah mereka. Aku menunduk. Ada air mata jatuh di pipiku.
Terima kasih, kataku pelan. Untuk apa? Karena tetap manusia, meski kamu dijatuhkan. Kami duduk dalam diam, tapi itu bukan diam yang canggung, itu diam yang menyembuhkan. Sebelum aku pergi, Laras memberiku sebuah flash disk kecil. Ini rekaman dari percakapan terakhirku dengan Arga dan ibunya. Mungkin kamu butuh ini untuk menulis kebenaran yang kamu cari. Aku genggam benda kecil itu dengan erat. Dan di perjalanan pulang, aku tahu langkahku berikutnya adalah memutar rekaman itu dan menuliskan semuanya. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, lampu dimatikan, hanya layar laptop yang menyala, menerangi wajahku yang penuh rasa was-was. Tanganku gemetar saat menyelipkan flash disk pemberian Laras ke port USB. Folder terbuka. Di dalamnya ada satu file audio, rekaman, jangan sampai bocor.mp3. Judulnya saja sudah cukup membuat jantungku berdetak tak karuan. Dengan napas tertahan, aku tekan tombol play. Suara ibu mertua, Arga, kamu harus sadar. Kita gak bisa sembarangan. Perusahaan kita sudah diambang. Nikahi Alia, selesai semua masalah. Dia anak Pak Hendra. Kamu pikir itu kebetulan? Suara Arga. Tapi Bu, aku masih tanggung jawab sama Laras. Ibu mertua. Sudah, Laras. Dia tidak punya nilai tawar. Dia hanya beban. Sementara Alia, dia solusi. Dia pembungkus paling halus untuk luka kita. Suara Arga lemah. Lalu kalau dia tahu nanti? Ibu mertua dingin. Jangan beri dia waktu untuk bertanya. Penuhi rumahnya dengan hiasan. Dia akan sibuk mencintaimu tanpa sadar sedang digunakan. Aku berhenti. Mataku basah. Rasanya seperti baru mendengar pemakaman perasaanku sendiri dalam format MP3. Tapi rekaman ini adalah bukti. Bukan hanya untukku, tapi untuk semua perempuan yang pernah dijadikan perisai oleh cerita yang bukan miliknya. Pagi harinya, aku menemui Rena. Sudah siap? Tanyanya. Aku mengangguk. Kami duduk di depan laptop. Rena membuka dokumen kosong di blognya yang sudah lama mati. Ia mengetik cepat. Aku dinikahi hanya untuk menutupi aib. Setelah itu aku dibuang. Subjudulnya, sebuah cerita nyata dari seorang istri yang dikorbankan untuk menyelamatkan nama baik keluarga elit. Aku mulai bicara. Rena mengetik. Kata demi kata mengalir seperti air bah. Bagaimana pernikahan itu dipaksakan, bagaimana aku dimanfaatkan, dan bagaimana semua fakta mulai terbuka perlahan-lahan. Kami menyisipkan bukti, jurnal pribadi, tangkapan layar pesan dari nomor asing, foto Laras dan suratnya. Dan tentu saja cuplikan dari rekaman itu. Saat tulisan selesai, kami tidak langsung klik publikasikan. Aku menatap layar, lalu berkata, begitu ini dipublikasikan, hidupku tidak akan sama lagi. Rena menjawab pelan, tapi pasti. Memang tidak akan sama, tapi akan jadi milikmu sendiri, bukan milik mereka. Aku menutup mata sejenak, menarik napas dalam, lalu menekan tombol, terbitkan. Di ujung malam, notifikasi dari blog mulai berdenting tanpa henti. Cerita ini menyentuh. Aku juga pernah dijadikan alat. Kamu tidak sendirian. Dan di balik semua komentar itu, aku tahu satu hal. Akhirnya, aku bukan hanya ditulis dalam cerita orang lain. Aku menulis kisahku sendiri.
3 hari setelah ceritaku dipublikasikan, blog Rena dibanjiri ribuan pembaca. Banyak yang mengapresiasi, banyak pula yang mulai menyerang. Komentar-komentar menyakitkan muncul dari akun anonim. Kalau nggak mau dinikahi, kenapa nggak nolak dari awal? Cerita ini lebay. Jelas mau cari simpati. Pasti ada alasan kenapa kamu yang dipilih. Jangan playing victim. Dan yang paling menyayat, keluarga besar Pak Hendra klarifikasi bahwa cerita ini fiktif dan tidak sesuai kenyataan. Harap bijak menyikapi konten ini. Aku menatap layar ponselku dengan mata membulat. Papa sendiri menyangkal ceritaku. Aku telepon berkali-kali, tak diangkat. Sampai akhirnya hanya satu pesan yang masuk dari beliau. Cukup Alia, jangan bikin malu keluarga. Tanganku gemetar, dunia seolah runtuh. Di rumah, Arga juga mulai menunjukkan amarah. Ia melempar surat undangan pengacara ke meja. Kamu mau buka aib? Silakan. Tapi kamu pikir kami gak bisa membalas. Aku hanya berdiri mematung. Di belakangnya, ibu mertua berdiri tenang sambil memegang secangkir teh. Berapa banyak uang yang kamu mau agar semua ini berhenti, Alia? Air mataku tumpah. Tapi kali ini bukan karena sedih, karena marah, karena kecewa, karena dikhianati dari segala arah, keluarga, suami, bahkan darah daging sendiri. Tapi aku diam, tak menjawab satupun dari mereka. Malam harinya, aku kembali ke kamar, menyalakan laptop, membuka dokumen tulisan baru, dan menulis satu paragraf. Ketika kebenaran tidak dipercaya, yang kamu miliki tinggal keberanian. Tapi kadang keberanian pun tak cukup ketika semua orang memilih untuk tutup telinga. Aku menatap layar kosong lama sekali, lalu menutupnya. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku merasa lelah. Lelah karena berjuang sendirian. Lelah karena ternyata tidak semua orang peduli pada kebenaran. Dan dalam diam, aku bergumam, mungkin mereka benar. Aku terlalu lemah, terlalu kecil untuk melawan mereka. Malam itu, aku tidur dalam gelap total. Tak ada lampu tidur, tak ada suara apapun, hanya diriku dan pikiran-pikiran yang berkecamuk. Haruskah aku menyerah? Haruskah aku pergi diam-diam? Pagi harinya, aku memutuskan tak membuka ponsel, tak membuka laptop, bahkan tak membuka gorden jendela. Dunia di luar terlalu bising, dan aku terlalu hancur untuk mendengarnya. Tapi, seseorang mengetuk pintu kamarku. Bu Alia, suara lembut dari luar. Itu suara Mbak Dia, perempuan yang dulu sempat menjauhiku setelah aku menikah. Aku tidak tahu kenapa ia kembali hari ini. Tapi, aku membuka pintu perlahan. Mbak Dia berdiri di ambang pintu, menggenggam sebuah map coklat. Matanya tampak basah. Maafkan saya, selama ini saya diam. Tapi saya sudah terlalu lama menyaksikan ketidakadilan di rumah ini. Ia menyerahkan map itu padaku. Di dalamnya ada salinan dokumen, transfer keluarga Arga ke papa ibu. Juga catatan dari rumah sakit tempat Laras pernah dirawat. Aku membeku. Aku tahu aku hanya pembantu, Bu. Tapi aku juga perempuan. Dan aku tak tahan melihat perempuan baik seperti ibu dihancurkan dengan cara sehalus itu. Air mataku mengalir tanpa suara. Tapi kali ini, bukan karena sedih, tapi karena merasa tak sendiri lagi. Aku akan bantu, Bu. Kalau perlu bersaksi, aku siap. Aku memeluknya. Hari itu,
Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu terakhir, aku membuka tirai kamar. Cahaya masuk pelan, menyinari wajahku yang kusut tetapi mulai bersinar kembali. Aku menelepon Rena. Aku punya bukti baru, dan aku belum selesai. Kita lanjutkan. Rena menjawab tanpa ragu. Ya, kali ini kita tulis bukan hanya dari kata-kata, tapi dari fakta yang tak bisa mereka bantah. Malamnya, aku kembali menulis. Dan kutulis kalimat pembuka seperti ini. Mereka kira aku akan diam karena aku sendiri. Tapi sekarang aku tidak sendiri lagi. Dan suara kami akan lebih lantang daripada uang mereka. Postingan kedua itu tidak seperti yang pertama. Kali ini aku menyertakan dokumen, bukti transfer, rekaman tambahan, dan yang terpenting, kesaksian Mbak Diah. Rena membantuku menuliskannya secara rapi, bernarasi dengan alur jurnalistik yang menggugah tapi tetap elegan. Kami beri judul, bukan fiksi. Aku dinikahi untuk menutup aib. Ini fakta yang tak mereka kira akan tersebar. Dalam waktu 24 jam, tulisan itu meledak di media sosial. Beberapa akun besar ikut membagikan, termasuk aktivis perempuan dan komunitas anti kekerasan struktural dalam rumah tangga. Bahkan, sebuah media nasional mulai melirik dan menghubungi Rena untuk mewawancarai kami. Tapi, yang paling mengejutkan adalah pagi itu, aku turun ke ruang makan seperti biasa. Ibu mertua duduk dengan wajah gelap, Arga hanya menatap nasi gorengnya. Dan ayah mertuaku, yang selama ini selalu diam, akhirnya angkat suara. Ini sudah kelewatan, katanya pelan tapi tegas. Aku tidak menyangka kalian akan sejauh ini berbohong. Ibu mertua menoleh. Apa maksudmu, Pak? Selama ini aku pikir kamu hanya mengatur, tapi ternyata kamu menjebak anak kita sendiri. Ibu mertua berdiri, mencoba tetap tenang. Semua ini demi keluarga. Demi keluarga atau demi nama baikmu sendiri? Suara ayah mertua mulai meninggi. Aku hanya duduk diam, tapi jantungku berdebar kencang. Arga akhirnya bicara. Tapi kali ini bukan untuk membelaku. Sudah, jangan berdebat di depan dia. Lagi pula semuanya sudah terjadi. Mau kita tarik pun, sudah telanjur viral. Ibu mertua menoleh padaku. Kamu puas? Aku menatap matanya. Belum, tapi aku lega. Setidaknya, aku sudah jujur. Ia menarik napas tajam. Kamu pikir semua ini membuatmu menang? Aku berdiri. Dengan suara yang tenang tapi pasti, ku jawab. Saya tidak ingin menang, Bu. Saya hanya tidak mau terus kalah dalam cerita yang bukan saya yang menulis. Setelah tulisan itu viral, kehidupanku berubah drastis. Setiap langkah terasa diperhatikan. Di luar rumah, orang-orang mulai mengenali wajahku. Di dalam rumah, suasana makin menegang seperti benang kusut yang siap putus. Hari itu, aku menerima surat undangan resmi dari sebuah stasiun televisi nasional. Mereka ingin mewawancaraiku secara langsung, membahas cerita yang kutulis dan bukti-bukti yang kuungkap. Ini bisa jadi tonggak besar, kata Rena di telepon. Bukan hanya buatmu, tapi buat perempuan-perempuan lain yang pernah dipaksa diam. Tapi, belum sempat aku membalas. Arga pulang lebih awal dari kantor. Wajahnya lelah, tapi penuh emosi yang ditahan. Kamu mau sampai kapan kayak gini, Lia? Tanyanya tajam. Aku berdiri tenang di ruang tamu. Sampai semuanya tahu bahwa aku bukan boneka. Dan bahwa cinta gak bisa dibangun di atas kebohongan.
Dia tertawa, getir. Kamu pikir kamu menang sekarang? Aku menggeleng. Aku gak cari kemenangan. Aku cuma cari kebebasan. Arga mendekat, lalu menatapku dalam. Kalau kamu ingin bebas, aku ceraikan kamu sekarang juga. Jantungku berdetak cepat, tapi wajahku tetap tenang. Baik, kataku. Dia menatapku kaget. Mungkin dia pikir aku akan menangis, memohon, atau takut. Tapi tidak. Aku melangkah pergi ke kamar, mengambil surat undangan wawancara TV tadi, dan menyerahkannya padanya. Besok aku akan bicara di depan kamera. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan. Kalau kamu mau menghentikanku, kamu tahu caranya. Arga menggenggam kertas itu, tapi tak ada yang ia katakan. Malam itu, aku menatap pantulan diriku di kaca. Perempuan yang kulihat di sana bukan lagi Alia yang dulu hanya menerima nasib. Ia adalah aku, versi yang bertahan meski diseret, dan berdiri meski dilukai. Dan aku tahu, besok bukan tentang pembuktian, tapi tentang pembebasan. Studio itu dingin. Lampu-lampu sorot mengarah langsung ke wajahku. Di hadapanku, seorang host perempuan duduk dengan senyum simpatik, sementara di belakang kamera, kru berlalu lalang. Tenang ya Bu Alia, kita mulai sebentar lagi, ujar produser sambil merapikan mic di kerah bajuku. Aku mengangguk pelan, tapi di dalam dada, jantungku berdegup seperti jenderang perang. Inilah saatnya. Tak ada lagi topeng. Tak ada lagi jeda. Lampu on air menyala merah. Kamera mulai merekam. Dan host itu membuka acara dengan suara hangat. Pemirsa, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Seorang perempuan yang kisahnya viral karena keberaniannya membongkar kebenaran dalam rumah tangganya yang dibungkus rapat demi kehormatan keluarga. Inilah Bu Alia. Aku menarik napas, lalu tersenyum tenang. Dan ketika mikrofon mengarah padaku, aku bicara. Nama saya Alia. Saya dinikahi bukan karena cinta. Saya dijadikan perisai untuk menutupi sebuah aib yang tidak saya ciptakan. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya hanya ingin didengar. Dalam waktu kurang dari 5 menit, aku menceritakan ulang seluruh kisahku. Bukan dengan tangisan, tapi dengan ketegasan. Aku tidak ingin terlihat sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Aku tunjukkan bukti. Aku bacakan kutipan dari jurnal, dan ketika ditanya apa yang paling menyakitkan, aku menjawab, yang paling menyakitkan bukan ketika mereka menjadikan saya alat, tapi ketika orang-orang yang saya cintai membiarkan saya tetap diam. Suasana studio hening. Bahkan host itu tampak berkaca-kaca. Dan apa harapan ibu dari semua ini? Saya harap tidak ada lagi perempuan yang harus bertanya dalam hati, kenapa aku? Tapi mulai bertanya dengan lantang, kenapa kalian melakukan ini pada aku? Siaran itu selesai, tapi dampaknya baru saja dimulai. Keesokan paginya, berita tentang wawancaraku tersebar luas. Video cuplikan dibagikan jutaan kali. Komunitas perempuan, jurnalis independen, bahkan lembaga hukum mulai menaruh perhatian. Dan yang tak pernah kusangka, aku menerima sepucuk surat yang dikirim langsung ke rumah. Tulisan tangan di amplopnya halus dan rapi. Alia, saya tahu saya terlambat, tapi saya bangga. Terima kasih karena telah berbicara. Papa, air mataku pecah seketika. Akhirnya, seseorang dari keluargaku sendiri memilih mendengarkan.
3 hari setelah siaran itu tayang, hidupku seperti berubah warna. Bukan menjadi lebih mudah, tapi lebih jujur. Setiap hari aku menerima ratusan pesan dari perempuan-perempuan yang tidak aku kenal. Mereka mengirimkan cerita, dukungan, bahkan sekadar terima kasih sudah bicara duluan, Mbak. Tapi di tengah sorotan itu, keputusan besar harus kuambil. Apakah aku akan terus bertahan di rumah ini, atau aku pergi demi hidup yang benar-benar milikku? Pagi itu, aku duduk berhadapan dengan Arga. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai istri yang dicintai, tapi sebagai dua orang asing yang pernah saling diam. Kalau kamu mau pisah, aku ngerti, katanya tanpa banyak basa-basi. Aku memang gak pernah jadi suami yang utuh. Aku tersenyum pahit. Kamu bukan suami, Arga. Kamu pemeran dalam skenario yang disutradarai ibumu. Tapi sekarang, aku sudah keluar dari ceritamu. Ia menunduk, tak membantah. Aku menyerahkan selembar surat. Bukan surat gugatan, tapi surat pengunduran diri dari status istri yang tidak pernah benar-benar diperjuangkan. Aku akan pergi dari rumah ini, bukan untuk lari, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Ia mengangguk pelan. Kamu kuat, Lia. Dan kamu tahu, dulu aku gak sekuat ini. Tapi ternyata, luka bisa melatihku jadi lebih tajam dari yang kalian bayangkan. Saat aku keluar dari rumah besar itu, aku tidak membawa banyak barang. Hanya koper kecil, laptop, dan satu bundel surat dari orang-orang yang pernah diam seperti aku. Dan di depan gerbang, seseorang sudah menungguku. Papa. Ia berdiri dengan wajah menua, tapi kali ini tanpa ego. Hanya dengan tatapan seorang ayah yang sadar, ia pernah salah memilih diam. Aku minta maaf, nak, katanya. Aku memeluknya. Tak perlu banyak kata. Pelukannya cukup. Kami pulang. Bukan ke rumah besar dengan taman mewah, tapi ke rumah kecil penuh kejujuran. Dan untuk pertama kalinya, sejak lama, aku merasa aman. Rumah papa tidak besar. Cat temboknya mulai memudar, dan pagar besi tuanya berdecit saat dibuka. Tapi saat aku melangkah masuk, hatiku terasa ringan. Karena untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku merasa tidak perlu menjadi siapa-siapa kecuali diriku sendiri. Papa tak banyak bicara. Ia hanya memperbaiki kamar lamaku, menaruh spray baru, dan meninggalkan secangkir teh hangat di meja. Itu cukup. Mungkin maaf memang tak selalu harus diucapkan dengan kata. Beberapa hari kemudian, aku dan Rena duduk di sebuah kafe kecil. Kami bicara tentang blog yang kami bangun, komunitas yang mulai tumbuh, dan pesan-pesan dari pembaca yang tak kunjung berhenti masuk. Aku ingin lebih dari sekadar cerita, kataku. Aku ingin bantu perempuan-perempuan lain yang juga tidak punya suara. Rena tersenyum. Kita bangun komunitas yuk. Dan dari situ, lahirlah suara kita, sebuah wadah untuk perempuan-perempuan yang ingin bicara, berbagi, dan berdiri bersama. Kami buat kanal sosial media, forum cerita, dan program pendampingan hukum bekerja sama dengan relawan. Dalam 2 bulan, kami berhasil membantu 3 perempuan keluar dari pernikahan toksik, 1 ibu rumah tangga mendapatkan hak asuh, dan puluhan lainnya menemukan keberanian untuk bicara. Sore itu, aku duduk di balkon rumah papa sambil menatap langit. Ponselku berbunyi. Pesan masuk dari nomor yang tidak kusangka. Arga. Laras melahirkan minggu lalu, bayinya perempuan. Kami menamainya Naila. Semoga kamu bahagia, Lia.
Terima kasih karena kamu kuat dan membuatku sadar. Aku membalas singkat. Selamat Arga, jadilah ayah yang baik. Jangan ulangi diam yang kamu wariskan. Setelah itu, aku letakkan ponsel. Tidak ada dendam, tidak ada sesal, hanya damai. Dan di detik itu, aku tahu, akhirnya aku bebas.